لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah dan berbahagia sekali bisa kembali menjumpai para pemirsa di Jumat sore yang penuh berkah ini di bedah buletin dakwah kafah edisi 365. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif. Baik pemirsa, kita tentu tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tidak terasa sekarang ini, kalau kita lihat sekarang berada di 18 Oktober, artinya sudah ada 1 tahun ya pasca serangan Zionis Yahudi di 8 Oktober 2024. Ada apa dengan selama 1 tahun itu dan apa yang harus sekali lagi bisa kita berikan kontribusi untuk menyelesaikan problematika di Palestina. Itulah gambaran besar dari bedah buletin dakwah kafah yang akan sama-sama kita kupas di sore yang penuh berkah ini. Topik buletin dakwah kafah edisi 365 adalah setahun genosida di Gaza. Penguasa muslim hanya sibuk berretorika. Dan benar-benar kita rasakan sekarang ini sudah 1 tahun sejak operasi banjir Al-Aqsa
militer Zionis Yahudi terus melancarkan serangan biadab dan keji. Mereka terus melakukan genosida atau pembersihan etnis tanpa sisa terhadap penduduk Gaza Palestina. Dan memang inilah fakta yang terjadi. Dewa dunia betul-betul menyaksikan, mata dunia setiap hari merekam, menyaksikan kejahatan entitas Yahudi ini dalam melakukan pemusnahan penduduk Gaza. Serangan kejam dan betul-betul mematikan diarahkan kepada warga sipil yang mereka itu bukan hanya anggota Hamas. Mereka juga perempuan, anak-anak, orang tua, tim medis, atau bahkan juga jurnalis. Baik, kita bahas di chapter yang pertama bagaimana kondisi Gaza, Palestina terutama betul-betul hancur lebur. Jelas Zionis Yahudi telah melakukan penghancuran secara sengaja dan sistematis terhadap penduduk Gaza. Jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza sejak awal konflik mencapai 75.000 ton. Dan ini lebih banyak dari jumlah pengeboman di Dresden, Hamburg, dan London selama Perang Dunia Kedua. Sementara itu, kekuatan ledakan yang dihasilkan dari pengeboman ini setara dengan 4,6 kali lipat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dan bagaimana dengan korban mereka? Bagaimana daya rusaknya? Ternyata 60% infrastruktur di Gaza hancur. Sebanyak 814 masjid rusak parah bersama 3 gereja dan 19 kawasan pemakaman. Lebih dari separuh rumah sakit juga hancur dan 564 sekolah rusak berat. Jadi jangan tanya bagaimana aktivitas normal terutama adalah pendidikan. Mereka sudah sejak tahun serangan itu mereka sudah tidak ada aktivitas pendidikan lagi karena sekolah mereka sudah rata dengan tanah. Begitu pula pemirsa, berbagai situs sejarah termasuk gereja yang usianya sudah ratusan tahun juga ikut dihancurkan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih ini. Dan korban hari demi hari terutama yang terluka dan hilang nyaris sudah menembus angka 150.000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun atau 365 hari. Sebanyak 69% korbannya itu adalah wanita dan juga anak-anak. Hampir 2,3 juta penduduk pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan juga obat-obatan. Nah, Zionis Yahudi dan penduduknya ini juga melakukan pemblokadan truk-truk bantuan pangan di Gaza. Sehingga dampaknya lebih dari 70% penduduk Gaza ini mengalami kelaparan yang begitu parah. Bayangkan, jadi bagaimana stok makanan yang harus dikirim ke sana itu pun tidak mudah. Kalau banyak di negeri-negeri yang lain memberikan bantuan, ternyata sekedar untuk memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza itu juga tidak mudah. Makanya dampaknya 70% penduduk Gaza mengalami kelaparan yang begitu sangat parah. Dan Yahudi tidak mempedulikan sama sekali antara dunia, aturan-aturan dunia di dalam peperangan. Mereka ini sudah barbar. Mereka yang mereka lakukan adalah sudah betul-betul aktivitas genosida. Mereka dengan brutal menyerang fasilitas rumah sakit, sekaligus membunuhi tenaga medis, ya, jurnalis, petugas kemanusiaan. Sehingga kalau kita lihat tercatat meninggal ya di kalangan staf medis itu ada 996 staf medis itu sudah meninggal. 175 wartawan dan 85 petugas pertahanan sipil mereka ini sudah wafat ya pada saat mereka itu bertugas untuk menyelamatkan warga. Bayangkan ini bukan hanya penduduk Gaza tapi staf medis, wartawan, dan juga petugas pertahanan sipil, mereka juga mengalami korban, terutama adalah meninggal dunia. Begitu pula kekejaman dan kekejian militer Zionis Yahudi tidak berhenti sampai di situ. Zionis juga melakukan tindakan bihadab, yaitu mencuri. Mencuri apa? Mencuri organ jenazah warga Palestina.
Ada 2.300 mayat di Gaza dan bagian mayat itu mereka jual untuk kepentingan bisnis mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka inilah yang memang betul-betul binatang. Bukan hanya umat muslim yang menderita, namun juga ada warga Kristen di Gaza yang juga turut menjadi korban. Selain sejumlah gereja hancur, ratusan umat Kristiani juga menjadi tewas. Keadaan ini mencemaskan para pemuka agama Kristen bahwa umat mereka akan punah. Di Gaza betul-betul mereka mengalami nasib. Begitu juga mereka terus kemudian melakukan pengungsian ke tempat lain. Militer Zionis Yahudi kini dalam perkembangan terakhirnya mengarahkan serangan mereka ke luar wilayah Palestina, yaitu kawasan Libanon, Suriah, dan Yaman juga pun mulai diserang. Lagi-lagi dengan alasan mereka membela diri. Pada bulan September yang lalu, militer Zionis Yahudi telah menjatuhkan 80 ton bom di kawasan Libanon untuk menyerang kelompok perlawanan Hizbullah. Kembali lagi banyak warga sipil pun yang menjadi korbannya. Baik pemirsa, kita masuk di pembahasan yang kedua, chapter yang kedua. Ada sejumlah pelajaran dari apa realitas yang terjadi di sana. Di balik kekejaman serangan Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin, ada sejumlah pelajaran yang penting bagi umat ini. Ini yang penting harus dicatat. Yang pertama, berkaitan dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kaum kafir dalam memusuhi kaum muslimin. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 73. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Orang-orang kafir itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Maka umat betul-betul menyaksikan bagaimana negara-negara kafir seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris terus-menerus mengirimkan bantuan keuangan dan juga persenjataan kepada Zionis Yahudi untuk menghancurkan Gaza. Pada akhir September yang lalu saja, misalnya, Zionis Yahudi ini telah menerima satu paket bantuan militer dari Amerika Serikat yang totalnya adalah 8,7 miliar dolar Amerika Serikat. Atau kalau kita rupiahkan sejumlah 131,6 triliun rupiah. Dan bantuan ini diberikan setelah militer Zionis Yahudi membombardir kawasan Libanon. Sebelumnya Amerika Serikat juga mengirimkan bantuan persenjataan sebesar 1 miliar US dollar kepada Zionis Yahudi. Nah, oleh sebab itu, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akan kerusakan yang besar yang terjadi jika umat muslim tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadatun kabirun. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi tadi itu, ya, maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Menurut Imam Ali As-Sobeni dalam tafsir beliau menjelaskan, maknanya jika kalian tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kalian, yakni memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman dan juga memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir, maka akan terjadi di bumi ini fitnah yang besar dan kerusakan yang masif. Itu adalah menurut beliau, Masya Allah. Dan genosida dan penghancuran di kawasan Gaza terjadi hari ini, sekali lagi tidak lepas dari para penguasa muslim, terutama para pemimpin Arab. Mereka malah memberikan loyalitasnya kepada para penguasa negara-negara barat yang mendukung kekejaman Zionis. Sebaliknya, nyaris tidak ada pembelaan dari para penguasa muslim untuk kaum muslimin di Gaza, kecuali hanya retorika dan logistik ala kadarnya. Itu poin pertama, pemirsa. Baik, yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Maka poin yang kedua adalah makin tampaknya sikap pengecut dan kekalahan kaum Zionis
di mana serangan militer mereka yang bertubi-tubi dengan pengerahan bertonton bom memperlihatkan kekuatan mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Tapi mereka tidak berani melakukan serangan secara langsung terhadap kaum pejuang muslim karena tahu akan mengalami kekalahan. Sikap pengecut ini betul-betul terlihat dari sejumlah eksekusi yang dilakukan oleh militer Zionis Yahudi terhadap warga sipil seperti tawanan, anak-anak, wanita, lansia, bahkan penyandang disabilitas. Namun mereka akan nampak kuncar-kacir ketika menghadapi serangan balasan dari para pejuang muslim. Pimpinan Zionis Yahudi Netanyahu juga berkeliling ke sejumlah negara pendukungnya. Dia merengek bantuan untuk meminta tambahan untuk menghancurkan Gaza. Pemerintah Zionis Yahudi semakin menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam perang yang telah menyebabkan kerugian besar secara ekonomi dan tentu juga secara militer. Maka fenomena ini menambah keyakinan kita bagaimana benarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengungkap mental sampah dan pengecut mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 24, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sungguh kami hanya akan duduk-duduk menanti di sini saja. Ini adalah kelihatan sekali bagaimana karakter orang-orang Bani Israel pada saat itu, pengecutnya mereka. Baik, pelajaran yang ketiga pemirsa adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ketegaran kaum muslimin di Gaza dalam menghadapi serangan demi serangan brutal Zionis Yahudi. Karena memang benar-benar dibalik duka, karena betul-betul mereka ini sudah kita kehilangan harta dan keluarga. Namun dunia juga menyaksikan ketegaran kaum lelaki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka tetap menjalankan sholat, membaca Al-Quran, termasuk juga mengerjakan saum Ramadan. Kekejaman yang mereka alami ini tidak membuat mereka meninggalkan Islam. Justru sebaliknya keimanan mereka kian teruji, kian luar biasa, kian mengkilat. Mereka semakin yakin bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Poin yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil lewat krisis ini, umat bisa melihat sifat asli para penguasa mereka. Mereka terbukti egois, pengecut, sekaligus pengkhianat. Meski punya kekuatan militer besar, para pemimpin dunia Arab dan Islam memilih untuk tetap menempatkan pasukan mereka di barak-barak mereka, ketimbang mengirimkan pasukan mereka itu untuk membela darah dan kehormatan umat. Mereka berpura-pura membela Gaza lewat politik, retorika, atau sekedar memerintahkan doa-doa untuk Palestina. Bahkan sebagian dari penguasa itu justru melarang khutbah, ceramah, dan simbol-simbol perlawanan terhadap Zionis Yahudi. Seolah Muslim Gaza ini bukanlah saudara seiman yang wajib mendapatkan pertolongan. Maka mereka ini hakikatnya telah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya itu dizalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik pemirsa, poin yang terakhir ini yang dahsyat ya, chapter yang ketiga, hanya jihad dan khilafah. Ya, harapan kita untuk menyelesaikan krisis atau masalah saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza ini. Penderitaan Gaza tidak akan pernah diselesaikan oleh PBB, Liga Arab maupun OKI
Juga tidak akan ada satupun pemimpin dunia Islam yang punya iktikat untuk menolong secara tuntas Gaza. 1 tahun sudah cukup gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita hitung sejak penjajahan sudah hampir 70 lebih tahun dan terbukti sama. Problem di Gaza juga tidak akan bisa selesai dengan cara diplomatik apalagi perdamaian. Proposal solusi dua negara sama saja dengan mengkhianati Gaza dan mengakui penjajahan kaum Zionis Yahudi di sana. Maka solusi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan ini hanyalah jihad dan khilafah. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan jihad untuk melawan kaum agresor yang memerangi dan merampas wilayah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 191, "Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka oleh kalian di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka karena telah mengusir kalian. Maka haram hukumnya berdamai dengan kaum penjajah dan menerima eksistensi mereka di tanah air kaum muslimin. Krisis Gaza ini juga akan tuntas sempurna jika kaum muslimin memiliki junnah, memiliki perisai untuk melindungi diri mereka, yakni khilafah Islamiyah. Dan padahal Rasulullah SAW telah bersabda, wa innamal imamu junnatun. Sungguh imam atau khalifah itu adalah perisai, pelindung umat. Maka khilafah inilah pemirsa yang akan mengerahkan pasukan untuk mengusir kaum Zionis Yahudi dari Palestina dan menghukum mereka. Dulu pun Rasulullah SAW pun sebagai kepala negara di Madinah saat itu pernah mengusir kaum Yahudi dari Madinah. Yahudi kok Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Khaybar. Semuanya dengan sangat mudah diselesaikan Rasulullah. Rasulullah SAW sekaligus menghukum mereka karena mengkhianati beliau dan juga kaum muslimin. Maka yang terakhir, kaum muslimin, para pemirsa semuanya, kita ini adalah anak cucu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam darah kita mengalir spirit jihad untuk mengusir penjajah. Kaum muslimin dulu berhasil mengusir pasukan salib dan kembali menyucikan tanah Palestina. Maka sekarang saatnya kita kembali melaksanakan perjuangan untuk mengusir kaum Yahudi dan menolong saudara seiman. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan emas itu kepada kita. Waktu kita sangat terbatas. Allah mumpung masih berikan kita waktu, umur ini. Terutama adalah penguasa kaum muslimin. Kalian semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi dengan semuanya diberikan Allah kekuatan, punya kekuatan militer. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ya, lepaslah semua jerat-jerat nasionalisme yang sengaja ditanamkan oleh kaum penjajah. Terakhir, sebagai lembar hikmah di dalam buletin dakwah kafah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq." Siapa saja yang meninggal dunia sementara dia belum pernah berperang atau berjihad atau meniatkan diri untuk berjihad, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, Masya Allah. Demikian kami haturkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza kepada seluruh pemirsa yang masih membersih Al-Fakir ya di bedah buletin dakwah kafah edisi 365. Menarik sekali pembahasan ini ya, sudah 1 tahun genosida di Gaza. Ya, penguasa muslim masih sibuk berretorika. Ya, mereka mungkin menunjukkan ketegasannya hanya di mimbar-mimbar. Padahal itu bukan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Yang dibutuhkan adalah mengusir penjajah Zionis Yahudi yang telah betul-betul merampas negeri kaum muslimin. Masalahnya adalah persoalan penjajahan. Oleh sebab itu kita berharap kepada seluruh kaum muslimin, pada pemimpin kaum muslimin, ya, para militer
yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti semuanya menyesal karena tidak bisa berbuat ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang terbaik untuk itu. Baik para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, demikian bedah buletin dakwah kafah edisi 365. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.